بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kepada kita semua untuk mengkaji buku yang kita kaji ini, Syarah Sifatil Wudhu. Pada pagi hari ini kita telah memasuki pertemuan yang pada halaman ke-109, sekitar 11 halaman atau 10 lembar lagi selesai pengkajian dari buku ini. Merupakan kebahagiaan kalau saya pribadi ketika mengajarkan suatu buku dan buku tersebut bisa dikhatamkan, dan itu nikmat terbesar. Dan kami nasihatkan kepada ikhwan ketika kajian, hendaknya ada upaya untuk kita menghatamkan buku yang kita kaji, dan juga para pengajar ada tekad bulat ketika mengajar, bukan semata-mata mengajar, tapi meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar buku yang dikaji, yang dipelajari juga bisa dikhatamkan. Sehingga dengan khatamnya suatu buku itu berarti jenjang pertama dari pelajaran yang dipelajari sudah diselesaikan. Kemudian dilanjutkan dengan buku yang berikutnya. Demikianlah cara belajar yang tertata rapi. Kita masuk pada bab di halaman 109, babul mustahadhah wa sahibul hadath ad-daim kaifa yaf'alan. Bab al-mustahadhah. Mustahadhah itu wanita yang istihadhah. Bab berkaitan dengan wanita yang istihadhah. Istihadhah itu wanita yang darah haidnya itu tidak berhenti. Misalkan haidnya 1 pekan, kemudian darahnya tidak berhenti terus sampai 10 hari, 15 hari, mungkin sampai 3 minggu. Wa sahibul hadath ad-daim, dan orang yang memiliki hadath yang terus menerus, kontinu. Kaifa yaf'alan, bagaimana yang harus dia lakukan. Maksudnya ketika ada seseorang tertimpa istihadhah, ada wanita yang istihadhah, dan ada orang yang berhadas terus, misalkan kentut terus, misalkan kencing terus, bagaimana yang mereka lakukan ketika mereka bertoharoh, ketika mereka ingin sholat. Kita baca keterangan di buku ini. Wan Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, anna Fatimah binta Abi Hubaish, bahwasannya Fatimah bintu Abi Hubaish atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, seraya mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, kata si Fatimah bintu Abi Hubaish ini tadi, inni ustahadu asyahra wasyahrain, sesungguhnya aku ditimpa istihadhah, kena istihadhah
selama sebulan atau 2 bulan. Lama waktunya ya, terus keluar darah tadi, tidak berhenti selama sebulan atau 2 bulan. Dia bertanya kepada Rasul, bagaimana solusinya kalau dia ingin sholat bagi orang yang istihadah seperti ini? Rasul menjawab, laisa dzalika bihaidin, itu bukan haid, walakinnahu irqun, akan tetapi itu cuma sekedar irqun, penyakit, darah penyakit. Irqun artinya darah penyakit. Fa idza aqbala al-haid, kalau haidnya sudah selesai, sudah kelar, atau fa idza aqbala al-haid, apabila haid tersebut datang ya. Aqbala artinya datang, jaa. Fa idza aqbala al-haid, apabila haid tadi datang, maksudnya datang bulan. Fada'i as-shalah adada ayyamiki allati kunti tahidina fihi, maka hendaknya engkau wahai Fatimah bintu Abi Hubeish tinggalkan salat adada ayyamaki, ya, sejumlah ayyamiki, hari-harimu, allati kunti tahidina fihi, yang engkau sedang haid. Faida adbarat, nah kalau haidnya tadi sudah selesai, faghtasili, maka mandilah engkau, wa tawaddai likulli salatin, dan hendaknya engkau wudu setiap kali pelaksanaan salat. Rawahu Ibnu Hibban. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban. Jadi makna hadis ini, Fatimah bintu Abi Hubeish mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Rasul kalau dia ini tertimpa istihadah. Ketika haid darahnya tidak berhenti terus. Bagaimana tindakan yang tepat ketika dia tertimpa istihadah seperti ini? Rasul mengatakan, laisa dzalika bihaidin, itu bukan haid, walakinnahu irqun, itu cuman darah penyakit. Fa idza aqbala al-haid, kalau haid datang, fada'i as-shalah adada ayyamiki allati kunti tahidina fihi, kalau haid datang engkau tinggalkan saja salat yang engkau alami hari-hari haid. Fa idza adbarat, kalau haidnya kelar, faghtasili, silakan engkau mandi, yaitu mandi apa? Mandi janabah atau mandi wajib ya, mandi besar gitu. Wa tawaddai likulli salatin, kemudian setiap kali engkau melaksanakan salat engkau berwudu. Kita baca keterangan faedah yang disebutkan dalam bab ini. Fawaidul bab, faedah yang disebutkan pada bab ini. Al-istihadah, apa itu istihadah? Di sini disebutkan istihadah adalah jarayanud dam min farjil mar'ah fi ghairi awanihi, mengalirnya darah dari kemaluan wanita bukan pada waktunya haid, bukan pada saatnya haid. Demikianlah istihadah. Jadi misalnya haid itu apa? Misalkan tanggal 1 sampai tanggal 7, itu kebiasaan dia haid. Nah dia ini keluar darah ini tadi terus sampai 10, 11, 12, 13, dan itu bukan kebiasaan dia haid pada waktu itu. Wa annahu yakhruj min irqin, nah darah ini, darah istihadah ini, bahwasanya ia keluar min irqin, dari irq. Irq ini
kalau diartikan bahasa Indonesianya urat. Yuqalu lahu al-adzil bil ain al-muhmalah, al-adzil wa kasri dzal al-mu'jamah. Dia keluarnya dari mana? Keluar dari urat. Urat ini disebut dengan al-adzil. Al-adzil dengan mengkasroh ain atau dengan ain yang muhmalah itu tidak dititihi, wa kasri dzal dan mengkasroh dzal, adzil. Bi khilafi damil haid, berbeda dengan darah haid. Fa innahu yakhruju min qa'rir rahim, sesungguhnya darah haid itu keluarnya dari rahim, dari lubang rahim. Jelas perbedaannya? Jadi ada dua perbedaan. Yang pertama pada waktunya tadi, dia keluar bukan pada waktu haid. Misalkan haidnya dari tanggal 1 sampai tanggal 7, nah dia ini keluarnya 9, 10, 11 terus tanggal-tanggal belasan, dan itu tidak kebiasaan dia haid pada waktu tersebut. Yang kedua, keluarnya tadi dari urat yang disebut al-adzil. Sedangkan haid itu keluarnya dari rahim, darah itu dari rahim sumbernya. Sedangkan istihadhah dari urat yang disebut dengan al-adzil. Wal mustahadhah hiya, istihadhah adalah allati, atau wal mustahadhah, wanita yang istihadhah, hiya allati yakhruj minha damun yushbihu damal haid, yaitu seorang wanita yang keluar dari dia suatu darah yang menyerupai darah haid. Walaisa bihaidin, namun dia bukan haid. Bal huwa damu irqin wa fasadin lima radin, itu cuma sekedar darah penyakit, darah kotor yang keluar dikarenakan ada sebab penyakit. Au inhilalin tabi'iyah, atau inhilal tabi'ah, atau keluar secara tabiat. Au ghairi dzalik, atau yang selain itu. Itu namanya istihadhah. Ya. Jadi darah yang keluar dari organ wanita namun dia bukan haid, dia disebut dengan damu erkin atau dam fasad atau dam inhilal tabi'ah, keluar ya, lepas secara tabiat. Inhilal itu maknanya lepas secara tabiat, ya kayak kita mimisan itu tadi. Nah, jadi posisinya beda ya. Kalau darah haid itu dari rahim, kalau ini bukan. Kemudian di sini disebutkan aqabal muallif rahimahullahu taala, atau aqabal muallif afallahu anhu, penulis buku ini menyertakan bihadzal bab, dengan bab ini, hatta yubayyin, supaya dalam rangka beliau menjelaskan halil mustahadha wa sahibul hadath ad-daim yashtarikani ma'a ghairihim fi jawazil jam'i baina salatain aw aktsar bi wudu'in wahid aw anna lahuma hukman akhar. Muallif, penulis buku ini, menyertakan dengan bab ini dalam rangka menjelaskan apakah orang yang istihadhah dan orang yang senantiasa berhadas, nggak putus-putus, beseran misalnya, dia bersyirikat bersama orang lain tentang kebolehannya menjama antara dua sholat atau lebih dengan satu wudhu. Pada pembahasan sebelumnya, pembahasan yang dulu ya, kajian kita yang dulu, itu disebutkan bolehnya seseorang sholat untuk beberapa sholat, misalkan maghrib dengan isya dengan satu wudhu, kan diperbolehkan, walaupun yang sunnah dilakukan setiap kali sholat adalah satu kali wudhu.
Namun diperbolehkan setiap sholat itu dilakukan dengan satu wudhu kalau wudhunya tidak batal. Nah sekarang permasalahannya, untuk mereka yang mustahadah, wanita yang istihadah, dan juga orang yang penyakitan kencing terus ini tadi, apakah diperbolehkan bagi mereka untuk sekali wudhu ya, dalam rangka mengerjakan sholat beberapa sholat, ataukah ada hukum tersendiri? Ini dibahas. Kemudian faedah yang berikutnya, qauluhu, sabda Rasul, tawaddu'i li kulli salatin, berwudulah untuk setiap kali salat. Ai li waqti kulli salatin minas salawatil ma'hudah, yaitu maknanya berwudulah untuk setiap waktu salat dari salat-salat yang sudah ma'hud, sudah diwajibkan, sudah dibebankan, seperti salat 5 waktu. Nah untuk tambahan ini ya ikhwan, tambahan lafaz tawaddu'i li kulli salatin, di situ disebutkan di halaman 109 ada ta'liq itu berkaitan dengan hadis Aisyah ini tadi. Hadis ini sahih, rawahu Ibnu Hibban min tariqi Abi Hamzah Muhammad ibnu Maimun as-Sukri an Hisham ibni Urwah an abihi an Aisyah. Dari jalan poros hadis ini dari Abu Hamzah as-Sukri atau as-Sukkari, Abu Hamzah as-Sukkari, dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya dari Aisyah. Walam yatafarrad bihi Abu Hamzah bihadzal harf. Abu Hamzah tidak bersendirian ya membawakan potongan hadis tawaddu'i li kulli salatin. Bal taba'ahu alaihi Abu Muawiyah, bahkan dia dikuatkan oleh Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim indal Bukhari, pada riwayat Imam Bukhari. Wa Hamad bin Zaid indan Nasai, dan dia juga dikuatkan oleh Hamad bin Zaid dalam riwayat Nasai. Wa Hamad bin Salamah indal Darimi, dan juga Hamad bin Salamah pada riwayat Ad-Darimi. Jadi Abu Hamzah as-Sukkari meriwayatkan lafaz ini pada riwayat Ibnu Hibban itu lam yatafarrad binafsihi, dia tidak bersendirian, namun dia dikuatkan oleh Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim dalam Sahih Bukhari, dikuatkan oleh Hamad bin Zaid dalam riwayat Nasai, dan juga dikuatkan Hamad bin Salamah dalam riwayat Ad-Darimi, dan juga Abu Awanah inda bin Hibban, dan juga dia dikuatkan oleh Abu Awanah pada riwayat Ibnu Hibban. Abu Awanah namanya adalah Waddah ibnu Abdillah al-Yashkuri, Abu Awanah. Wa Abu Hanifah inda Tahawi, dan juga dikuatkan oleh Abu Hanifah pada riwayat At-Tahawi. Kata penulis buku ini, fasahal hadis walhamdulillah, sehingga hadis ini sahih ya, karena nanti ada yang menyatakan lafaz seperti ini ada kelemahan. Waqad radda al-Hafidz fil Fath ala man a'alla bi hadhil lafdha faraji'u indal hadis al-madhkur. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau membantah orang yang mencacati hadis ini, dalam artian mengkritisi lafaz ini tadi di dalam kitab Fathul Bari. Silakan dilihat ke buku tersebut. Intinya lafaz hadis yang menyebutkan wa tawaddu'i li kulli salatin itu sahih ya. Kemudian di sini faedah yang berikutnya, binisbah li wudu'il mustahadah, berkaitan dengan wudu'nya orang yang istihadah, ikhtalafa ahlul ilmi fi wudu'iha lis-shalah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum wudhunya dia pada setiap kali pelaksanaan sholat. Untuk wanita istihadah tadi, apa hukumnya ketika dia hendak sholat pada setiap kali sholat? Apakah cukup sekali saja, ataukah setiap kali sholat harus berwudhu? Fajumhurul ulama ala annal mustahadah idan taha haiduha ghasalat anhaddam wa tasalat. Mayoritas para ulama mereka mengatakan orang yang istihadah, wanita yang istihadah, kalau selesai haidnya, selesai masa haidnya, ghasalat, dia mandi, atau dia bersihkan darah tadi, waktu salat dia mandi. Itu kata para ulama. Mayoritas para ulama mengatakan wanita yang haid, yang kena penyakit istihadah, kalau selesai masa haidnya, misalkan 7 hari, dia tanggal 1 sampai tanggal 7, maka normalnya tanggal 7 dia selesai haid, maka ketika selesai haid mandi.
bersihkan darah yang ada di badannya tadi. Wa wajaba 'alaiha ba'da dzalikal wudu' li kulli salatin. Maka wajib bagi dia setelah itu untuk berwudu pada setiap kali pelaksanaan salat. Wa minal adillah allati istadallu biha hadis al-bab. Di antara dalil yang mereka pakai adalah hadis yang ada pada bab ini tadi, yaitu hadis wa tawaddu'i likulli salatin. Itu pendapat jumhur para ulama. Wa dhahabal malikiyah wa ahlul zahir. Sedangkan pendapat malikiyah dan pendapat ahlul zahir ila annahu la yajibu 'alal mustahadha an tatawaddu'a likulli salatin. Mereka mengatakan tidak wajib bagi orang yang istihadhah untuk berwudu pada setiap kali pelaksanaan salat. Tidak wajib katanya. Wa mimman qala bihadza Rabi'ah ar-Ra'i wa Ikrimah wa Ayyub. Di antara para ulama yang berpendapat seperti ini adalah Rabi'ah dan juga Ikrimah dan juga Ayyub as-Sikhtiyani. Wa rajjaha hadzal qaul al-Imam asy-Syaukani wal 'Allama al-Utsaimin. Ini pendapat yang dikuatkan oleh al-Imam asy-Syaukani dan juga Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Jadi ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat mayoritas para ulama, mereka mengatakan wanita yang istihadhah setiap kali ingin sholat maka dia berwudu. Qala al-'Allama al-Utsaimin, berkata Syekh Ibnu Utsaimin, innal mustahadhah wa nahwaha mimman hadatsahu daimun la yajibu 'alail wudu' likulli salatin bal yustahab. Sesungguhnya wanita yang istihadhah dan yang semisalnya dari kalangan orang-orang yang memiliki hadas yang daim, hadas yang terus menerus, tidak wajib bagi dia berwudu untuk setiap kali pelaksanaan sholat, bal yustahab, bahkan disunnahkan saja. Fa idza tawaddaa fala yantaqid wudu'uhu illa binaqidin akhar. Kalau dia berwudu, wanita yang istihadhah ini tadi, atau orang yang kena penyakit kencingan terus, apabila dia berwudu maka tidak bisa batal wudunya kecuali dengan pembatal yang lain. Wa hadza mazhabu Malik wa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Ini adalah pendapatnya Imam Malik dan juga pendapat yang dipilih dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Alasannya apa? Li'adamid dalil 'ala naqdi. Dikarenakan tidak adanya dalil yang menyebutkan batal. Wali anna man hadatsahu daimun la yastafid bil wudu syai'an li anna al hadats ma'hu daimun wa mustamir. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, dikarenakan orang yang hadasnya terus menerus, kentutan terus misalnya, itu tidak bisa mengambil faedah dari wudu itu sama sekali, dikarenakan hadasnya kontinu terus menerus. Misalkan orang ada penyakit, dia sering buang angin, dia wudhu misalkan sebelum maghrib, sudah wudhu sebelum maghrib, langsung selesai wudhu langsung kentutan terus. Kalaupun seandainya kok dia dibolehkan sholat dalam keadaan dia kentutan terus, kan berarti kan kalau patokannya kentutan dia batal. Namun uzurnya dia nih tadi dikarenakan dia hadatnya daim, uzur. Wa amma riwayatul Bukhari summa tawaddu'i likulli salatin. Ada riwayat Imam Bukhari yang lafadznya kemudian engkau wahai Fatimah hendaklah berwudu setiap kali salat. Fa hadhi ziyadah dha'afaha Muslimun. Tambahan seperti ini didhaifkan oleh Imam Muslim. Wa asyara ila annahu hadzafaha amdan. Dan Al-Imam Muslim memberikan isyarat beliau sengaja membuangnya. Faqal, kata Imam Muslim, wa fi hadits Hammad harfun taraknah. Pada hadis Hammad ada satu lafaz yang kami sengaja tinggalkan. Wa dha'afaha aidan Abu Daud wan Nasa'i wa dzakara anna jami'a riwayat dha'ifa linfiradi Hammad biha. Dan juga hadis ini didhaifkan oleh Abu Daud dan juga Nasa'i. Mereka berdua menyebutkan bahwasannya seluruh riwayat dhaif dikarenakan bersendiriannya si Hammad ini tadi. Wa qala Ibnu Rajab, berkata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, innal ahadits bil amri bil wudu' li kulli salatin muttariba mu'allalah.
Kata Imam Ibnu Rajab, sesungguhnya hadis-hadis yang memerintahkan untuk berwudu bagi wanita yang istihadhah atau bagi orang yang hadasnya terus menerus, seluruh hadis tersebut muttaribah, ada kegoncangan, wa mu'allalah, dan ada penyakit. Wa amma rutubah farjil mar'ah, adapun rutubah, cairan yang ada di kemaluan seorang wanita, fal qaul bi wujubil wudu minha adhaf minal qaul bi wujubihi fil istihadhah. Adapun cairan ya yang ada pada kemaluan wanita, maka pendapat yang mengatakan dia harus berwudu adalah pendapat yang lebih lemah dibandingkan pendapat yang mengatakan wajibnya berwudu pada istihadhah. Difahami? Ini laki-laki yang ngerti, laki-laki yang ngerti, perempuan yang ngerti ya. Untuk yang berkeluarga nanti mungkin tahulah. Wanita itu suka mengeluarkan cairan, maaf, pada organ tersebut. Sebenarnya kalau secara kaidah, segala sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul itu kan pembatal wudu kan, al kharij anis sabilain. Bahkan dulu di awal-awal kita kajian fikih, bahkan kerikil pun kalau keluar, batu pun kalau keluar, itu pembatal wudu. Namun ada beberapa poin yang dikecualikan oleh para ulama, diantaranya tadi rutubah, cairan yang keluar pada organ wanita. Li'anal istihadhah warada fiha haditsun bi khilafi rutubati farjil mar'a ma'a kasrati dzalika minan nisa'i wallahu a'lam. Dikarenakan permasalahan istihadhah memang ada hadis yang datang berbeda dengan cairan yang ada pada organ kewanitaan tersebut. Dalam keadaan yang demikian itu banyak terjadi di kalangan wanita ya. Ini kan banyak terjadi di kalangan wanita ya, dalam artian sering terjadi permasalahan keluarnya cairan pada organ tersebut. Tapi tidak ada hadis yang dibahas oleh Rasulullah SAW, didiamkan oleh syariat. Kaedahnya sesuatu yang didiamkan oleh syariat itu ma'fuun an, dimaafkan ya. Innallaha sakata an asya' rahmatan lakum. Allah diam dari sekian banyak perkara itu sebagai bentuk rahmat. Allah Subhanahu wa taala, Rasul alaihi salatu wasallam tidak menyebutkan dan tidak membahas apa berkaitan dengan cairan yang keluar dari organ kewanitaan. Nah, tatkala syariat diam berarti dimaafkan. Difahami ya? Dalam keadaan ini perkara yang lumrah terjadi di kalangan wanita. Kalau seandainya ini membatalkan wudu, maka tentu syariat akan berbicara. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, waqal kullu ma kharaja minal badan la yanqudul wudu illa al-baul wal ghaid. Segala sesuatu yang keluar dari badan tidak membatalkan wudu illa al-baul wal ghaid, kecuali kencing dan kotoran. Amad dam wal qaih, adapun darah, muntah, nanah, wa ma yusammi an-nisa bit-tuhur alladzi yasil min farjil mar'a daiman, dan apa segala sesuatu yang disebut atau oleh kaum wanita dengan istilah at-tuhur ya, at-tuhur itu maksudnya tanda suci yang mengalir dari apa namanya kemaluan wanita terus menerus, apa namanya keputihan lah istilahnya ya, ada putih-putih itu cairan putih ya. Hatta inna ba'dal ulama, sampai-sampai sebagian para ulama mengatakan qal salasul baul fala yanqidul wudu aidan. Sampai-sampai sebagian para ulama mengatakan beseran ya, beseran salasul baul, beseran tidak membatalkan wudu. Idza tatahharul insan awwala marratin fa innahu la yantaqid wudu'uhu. Apabila seseorang pertama kali sudah bertoharo, berwudu, maka wudunya enggak batal. Malam yuhdits bihadatsin akhar, selagi dia tidak mengeluarkan hadas yang lain selain yang keluar ini tadi. Wa 'allala dzalika bi annahu la yastafid minal wudu. Mereka memberikan alasan bahwasanya tindakan dia berwudu tadi juga tidak bisa mengambil faedah. Id anal hadas daimun fala faidata minal wudu. Dikarenakan hadasnya terus menerus maka tidak ada faedah yang namanya wudu. Naam, lau intaqadha wudu'uhu min rihin masalan wa fi sals baul fahuna yajib ayatawadda. Iya, kata beliau, kalau seandainya wudunya batal dengan sebab keluar angin,
dalam keadaan dia ada penyakit salasul baul, ada penyakit beser tadi, maka wajib bagi dia berwudu. Kenapa? Karena wudunya batal dengan sebab apa? Dengan sebab angin yang keluar, bukan dengan sebab kencing yang terus menerus tadi. Wa hadzal qaul laisa bi ba'idin minas shawab. Pendapat yang seperti ini tidak jauh dari kebenaran, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Maknanya apa? Pendapat ini lebih mendekati kepada kebenaran. Wa kuntu bil awal ara annahu yanqudul wudu. Dulu pertama kali ya, di awal-awal aku berpendapat beser ini membatalkan wudu. Wa annahu la yajuz ayatawadda al-insan lis-shalah illa ba'da dukhuli waqtiha. Dan bahwasanya tidak diperbolehkan seseorang berwudu untuk salat melainkan setelah masuknya waktu. Lakin ba'da an raja'tu kalamal ulama wa ikhtilafahum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, akan tetapi setelah aku memurajaah kalam para ulama dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, wa quwwatu ta'lili man 'allala bi anna hadzal wudu la fa'idata minhu. Dan ternyata kuatnya alasan orang yang memberikan alasan bahwasanya wudu ini tidak memberikan faedah. Id annal hadats daimun, dikarenakan hadas itu terus menerus. Taraja'tu an qauli al-awwal, aku rujuk ya dari pendapatku yang pertama. Jadi kata Syekh Utsaimin, dulu kata beliau, awal-awalnya aku berpendapat orang yang kena beser, orang yang mungkin istihadhah, setiap keluar darah, setiap dia kencing terus, penyakitnya ini tadi, menurut Syekh Utsaimin awal-awal dulu beliau berpendapat itu batal. Jadi kalau wudu batal ketika keluar. Namun setelah beliau perhatikan keterangan para ulama, beliau murajaah lagi, beliau lebih condong ke pendapat yang mengatakan yaitu tidak batal wudu dan terus menerus saja, kecuali wudunya batal dengan sebab yang lain. Wa hadzal qaul arfaq bin nas bila syakkin, pendapat ini lebih lembut ya, lebih mengasihani kepada umat manusia tanpa diragukan. Wala siyama bin nisbalin nisa allati yakhruj minhunna hadza sa'il ad-daim, terlebih lagi kepada kaum wanita yang telah keluar darinya cairan yang terus-menerus seperti ini. Wala siyama fi ayyamil hajj wal umrah indama tadhhab al mar'a masalan ila al masjid min ba'dil maghrib litusalli salatal isya, terlebih lagi pada musim-musim haji, musim-musim umrah, ketika ada seorang wanita pergi ke masjid setelah maghrib untuk melaksanakan salat isya. Idza qulna bintiqadil wudu, kalau kita katakan wudunya batal, yakni la budda an tabtadi al wudu ba'da dukhulil waqti, maka konsekuensinya harus dia memulai wudu setelah masuknya waktu. Fasara fi hadza masyaqqatun azimah, sehingga yang demikian ini dianggap masyaqqah yang sangat besar. La siyama fi ayyamiz ziham, terlebih lagi pada musim-musim yang padat. Syai'un fihi masyaqqah 'alal muslimin, sesuatu yang merupakan masyaqqah bagi kaum muslimin. Wad dalil fihi laisa biwadhihin, sedangkan dalil yang menunjukkan wajibnya berwudu untuk setiap kali salat adalah sesuatu yang tidak wadih, tidak jelas juga. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan, tidak menginginkan kesusahan. Wa qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, Allah tidak jadikan kesusahan bagi kalian dalam agama ini. Wa hadzal qaul qaulun qawiyyun jiddan la yab'ud al qaul bihi wa tatma'innu lahu nafsu. Pendapat ini adalah pendapat yang kuat sekali ya. Pendapat ini tidak jauh dari kebenaran. Wa tatma'innu lahu nafsu, dan membuat jiwa tenang. La siyama wa qad a'alla katsirun min ahli ilmi ziyadah tsumma tawaddu'i li kulli salatin. Terlebih lagi hadis tambahan tawaddu'u li kulli salatin, berwudulah untuk setiap kali salat, adalah hadis yang dinyatakan cacat oleh kebanyakan para ulama. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin, walladzina rahu, kata penulis buku ini yaitu Syekh Khalil, walladzina rahu anal mustahadha wa sahibul hadath ad-daim ya yatawadda li kulli salatin khurujan minal khilaf. Namun kata penulis buku ini Syekh Khalil ini, yang kami pilih pendapat bahwasanya orang yang istihadhah dan
orang yang berhadas dengan hadas yang daim itu berwudu pada setiap kali beliau ingin melaksanakan sholat sebagai bentuk keluar dari khilaf ulama. Jadi hukumnya sunnah saja ya. Illa in syaqqa alaihim dzalik fala ba'sa bil amal bil qauli tsani. Kecuali kalau memang berat maka tidak masalah mengamalkan pendapat yang kedua. Alat tafsil alladzi dzakaru al-ulama al-Utsaimin wallahu a'la wa a'lam. Ya. Sesuai dengan rincian yang telah disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Intinya penulis buku ini, penulis buku Syarah Sifatil Wudu, beliau mengatakan, pendapatku katanya, orang yang istihadhah atau orang yang senantiasa hadasnya keluar terus, maka dia berwudu saja setiap kali sholat sebagai bentuk keluar dari khilaf yang ada. Karena para ulama kan ada khilaf, keluar dari khilaf dengan cara berwudu. Kecuali kalau berat untuk wudu terus karena musim-musim umrah, musim-musim haji, maka diperbolehkan bagi dia untuk mengambil pendapat yang kedua tadi, yaitu pendapat yang menyatakan sekali wudu bisa untuk beberapa sholat. Kemudian faedah yang berikutnya sedikit lagi, annahu 'alal qaul bi anal mustahadha tatawadda li waqti kulli sholatin, bahwasanya menurut pendapat yang menyatakan orang yang istihadhah harus berwudu untuk setiap kali salat, fayakunu hadza fi hali ma idza kharaja minha syai'un minad dam. Ini pada kondisi kalau keluar darahnya. Wa amma idza lam yakhruj minha syai'un baqiyat ala wudu'iha al-awwal. Adapun kalau seandainya dia tidak keluar darah, maka tetap pada wuduknya yang pertama. Wa kadza yuqal fi sahibil hadats ad-daim. Demikian juga dinyatakan, kita katakan pada orang yang memiliki hadas yang terus-menerus. Maksudnya gini, orang yang istihadhah, ini ada wanita istihadhah, dia berwudu ya. Nah, sudah, ternyata mungkin kekuasaan Allah SWT ya, dari maghrib tadi sampai isya tidak keluar darah, tidak keluar sama sekali, tidak ada darah yang keluar. Masuk waktu isya, maka dia tetap berwudu dengan wudu yang pertama tadi, dan tidak perlu dia berwudu lagi. Jumhur juga berpendapat seperti itu ya. Yang dibahas oleh mereka nih, kalau seandainya misalkan wudhu jam 6 sore untuk sholat maghrib, tiba-tiba jam setengah 7 keluar darah istihadhah. Nah ini jumhur mengatakan nanti kalau mau sholat isya wudhu lagi. Tapi kalau seandainya tidak keluar darah, ya namanya kekuasaan Allah SWT, misalkan dia istihadhah tapi antara maghrib dengan isya tidak keluar darah, keluarnya kapan? Setelah isya ya, berarti cukup dia berwudu dengan wudu sekali yang pertama tadi. Kemudian poin yang keenam, yang terakhir, annal mustahadha idza tawadda'at li salatin muayyanah, bahwasannya wanita yang istihadhah apabila dia berwudu untuk salat tertentu, jazalaha an tusalli bihadzal wudu al-furud wan nawafil, maka boleh bagi dia untuk melaksanakan, atau boleh bagi dia dengan wudhu yang dia pakai ini tadi untuk melaksanakan sholat wajib dan sholat sunnah. Kama annahu yajuzu laha an tutil al-qira'ah fi shalah ma sya'at, sebagaimana boleh bagi dia untuk memperpanjang bacaan dalam sholat dia tadi sesuai dengan kemauannya. Jazalah an tusalli ma sya'at minan nawafil, boleh bagi dia untuk melaksanakan sholat yang dia suka dari sholat-sholat yang sunnah. Wala haraja 'alaiha fi dzalik, dan tidak ada masalah bagi dia dalam hal tersebut. Walau muni'at min hadza lakana 'alaiha masyaqqah zahirah. Kalau seandainya dia dilarang dari mengerjakan tindakan seperti ini namanya masyaqqah yang jelas nampak. Misalkan kalau kita katakan dia ini ketika sholat maghrib berwudu ya, berwudu, kemudian setelah sholat maghrib ingin sholat ba'dal maghrib, ba'diyah, harus wudu lagi istihadhah. Ini kan masyaqqah, berat. Berarti kalau zuhur, qobliyah zuhur, wudu misalkan, wudu ya, nanti setelah sholat qobliyah nak sholat zuhur, wudu lagi. Setelah sholat zuhur nak pengen sholat ba'diyah,
wudhu lagi. Untuk wanita yang istihadah berat sekali, ini namanya masyaqqah. Ya. Jumhur pun yang mengatakan berwudhu tadi, berwudhu setiap kali sholat wajib, makanya disebut as-sholat al-ma'udah, sholat yang sudah diwajibkan, dibebani. Adapun sholat sunnah mereka mengatakan boleh sepaket. Wa hadza mimma yu'ayyid qaul al-Utsaimin as-sabiq. Ini termasuk pendapat yang menguatkan pendapat Syekh Ibnu Utsaimin tadi. Ya. Ringkasnya dari kajian kita ini tadi, yang bisa kita simpulkan dari pelajaran pagi hari ini, untuk wanita yang istihadah dan orang yang beseran, ketika dia berwudu untuk sholat tertentu, selagi wudunya tadi tidak batal dengan sebab yang lain. Istihadah itu kan keluar darah di bagian organ kewanitaan. Beser misalkan pengen kencing terus, nah maka tetap dia lanjutkan sholatnya walaupun keluar darah tersebut. Namun kalau seandainya ada penyebab lain seperti buang angin, maka wudhu dia batal dengan sebab buang angin, bukan dengan sebab keluarnya air kencing atau keluarnya darah istihadah yang ada tadi. Nah, kemudian kata para ulama, yang demikian ini yang pernah terjadi di zaman dahulu. Kalau wanita di zaman dahulu, Rasul menyebutkan ditaruhlah wadah baskom di bawah dia berdiri. Nah, kalau zaman sekarang supaya jangan apa lagi gitu, kocar kacir apa namanya, ya, dia beseran, yo pakai pempes, ya nak, pakai popok, sholat di musola mukarramah. Kalau dia uang lah penyakit, pak, misalkan klepnya lah terbuka terus, dia udah pakai popok, ya bisa bayangkanlah di sini mengganggu yang lain kan. Nah, jadi misalkan kalau ada jamaah kita yang kena penyakit seperti ini, yang kondisinya lah tua, mungkin ada penyakit yang seperti ini, dikit-dikit nak kencing, dikit-dikit nak kencing, cukup dia berwudu sekali, kemudian lajukan sholat qobliyah, tidak masalah, sholat zuhur atau ba'diyahnya juga boleh. Nah, kalau seandainya sampai maghrib dengan isya tidak batal juga boleh dilanjutkan. Tapi kalau dia nak wudu itu afdol, tapi tidak wajib. Itu pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Nah, difahami? Namun kalau seandainya wudunya tadi batal dengan sebab yang lain, buang angin atau BAB, maka wudunya batal. Dia berwudu yang baru lagi. Difahami? Wallahu ta'ala alam shawab. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.